Assalamualaikum para pendengar yang masih terjaga. Entah ini malam atau kamu yang belum bisa tidur karena mikirin cicilan. Tenang saja, kali ini kita tidak bahas tagihan, tapi sebuah kisah yang katanya pernah terjadi di salah satu daerah di Indonesia. Katanya nyata. Katanya juga, orang-orang di sana masih suka merinding kalau mengingat kejadian ini. Tapi ya, namanya juga cerita malam. Kalau tidak bikin merinding, nanti malah jadi cerita motivasi jualan gorengan. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah dan jalanan gelap tanpa lampu yang cukup, hiduplah seorang pria bernama Agus. Hidupnya sederhana. Ia berjualan sambal rumahan dari cabai yang ia beli di pasar. Setiap hari, ia berharap dagangannya laku. Tapi beberapa minggu terakhir, pesanan makin sepi. Uang makin tipis, sementara kebutuhan terus jalan. Malam itu, Agus nekat pergi ke pasar meski hujan rintik turun sejak sore. Ia tahu, kalau tidak beli cabai malam itu, besok ia tidak bisa produksi sambal sama sekali. Pasar sudah hampir tutup. Lampu-lampu mulai dimatikan satu persatu. Pedagang sibuk membereskan barang. Dengan sisa uangnya, Agus membeli sekarung cabai dalam jumlah banyak. Harapannya sederhana, besok bisa jual lebih banyak. Masalahnya, setelah itu ia sadar sesuatu. Tidak ada ojek, tidak ada mobil, tidak ada siapapun yang bisa dimintai tolong. Agus berdiri di pinggir pasar, memandang karung cabai di sampingnya. Hujan makin terasa dingin. Orang-orang lewat, tapi tidak ada yang peduli. Ia hampir menyerah. Dan saat itulah, dari balik gelap, seseorang tiba-tiba muncul. "Perlu bantuan, Mas?" Agus menoleh cepat ke arah suara itu. Di bawah cahaya lampu pasar yang redup, berdiri seorang pria dengan tubuh kurus, mengenakan baju lusuh yang tampak basah sebagian. Celananya kusam, dan sandal yang dipakai terlihat sudah sangat lama. Wajahnya pucat, dengan mata yang sayu seperti orang yang kelelahan, tapi entah kenapa tatapannya terasa dalam. "Bisa bantu angkut, Mas?" lanjut pria itu pelan. Agus sempat diam beberapa detik. Ia memperhatikan pria itu dari ujung kepala sampai kaki. Ada sesuatu yang terasa aneh, tapi sulit dijelaskan. Namun, kondisi membuat Agus tidak punya banyak pilihan. "Berapa, Pak, ongkosnya?" tanya Agus hati-hati. Pria itu menggeleng pelan. "Seikhlasnya saja." Jawaban itu justru membuat Agus makin heran. Biasanya, kuli angkut di pasar selalu menyebut harga di awal. Tapi pria ini tidak. Ia hanya berdiri tenang, seolah tidak terburu-buru. Akhirnya Agus mengangguk. "Ya sudah, Pak, tolong ya, ini berat." Tanpa banyak bicara, pria itu langsung mengangkat karung cabai itu ke pundaknya. Gerakannya pelan, tapi terlihat kuat. Aneh, karena karung itu tadi terasa sangat berat saat Agus mencoba menggesernya. Yang lebih aneh lagi, pria itu tidak mengeluh sama sekali. Mereka mulai berjalan keluar dari area pasar. Hujan masih turun tipis. Angin malam terasa dingin menusuk kulit. Agus berjalan di samping pria itu, sesekali melirik. Tidak ada suara langkah yang jelas dari pria itu. Padahal jalanan sedikit becek. Seharusnya ada suara cipratan air atau gesekan sandal, tapi yang terdengar hanya langkah Agus sendiri. Beberapa orang yang masih lewat juga tampak tidak memperhatikan pria itu. Seolah-olah keberadaannya tidak terlalu terlihat. Agus mulai merasa tidak nyaman. Namun ia menenangkan dirinya sendiri. Mungkin hanya perasaan saja. Mungkin karena suasana malam dan kondisi lelah. "Rumahnya jauh, Mas?" tanya pria itu tiba-tiba. "Lumayan, Pak. Lewat gang belakang, terus masuk ke jalan desa," jawab Agus. Pria itu hanya mengangguk pelan. Tidak banyak bicara lagi setelah itu. Mereka berjalan berdampingan, menyusuri jalan yang makin sepi dan gelap, menjauh dari keramaian pasar menuju arah rumah Agus. Jalanan dari pasar menuju rumah Agus memang tidak pernah benar-benar ramai, apalagi saat malam seperti itu. Setelah melewati area pertokoan, mereka masuk ke gang sempit yang hanya cukup dilalui satu motor. Lampu jalan di beberapa titik mati,
menyisakan cahaya redup dari rumah warga yang sebagian besar sudah tertutup rapat. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan sisa hujan. Suasana terasa sunyi, terlalu sunyi. Hanya suara langkah kaki Agus yang terdengar jelas, sementara langkah pria di sampingnya hampir tidak terdengar sama sekali. Agus mulai merasa aneh lagi. Untuk mengusir rasa tidak nyaman, ia mencoba membuka percakapan. "Bapak sering kerja di pasar ya?" tanya Agus. Pria itu menjawab tanpa menoleh. "Dulu sering. Sekarang? Sekarang sudah jarang dipanggil orang." Jawaban itu membuat Agus sedikit bingung. Ia melirik sekilas ke arah pria itu. Wajahnya tetap datar, tidak menunjukkan ekspresi apapun. "Padahal kelihatannya bapak kuat ya," lanjut Agus mencoba mencairkan suasana. Pria itu hanya tersenyum tipis. "Kalau orang butuh, saya bantu saja." Percakapan kembali terhenti. Mereka terus berjalan. Jalanan mulai berubah menjadi lebih sepi. Rumah-rumah semakin jarang, digantikan oleh area kebun dan sawah di sisi kanan kiri. Lampu jalan hanya 1-2, itu pun redup dan berkedip. Saat mereka melewati salah satu lampu, Agus tanpa sengaja memperhatikan sesuatu. Bayangan pria itu samar. Tidak jelas seperti bayangan Agus sendiri yang jatuh tegas di tanah. Bayangan pria itu terlihat seperti kabur, seolah tidak benar-benar menempel pada tubuhnya. Agus langsung memalingkan wajahnya. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin karena cahaya lampunya yang redup, mungkin matanya yang lelah. Namun, rasa tidak nyaman itu semakin terasa. Beberapa menit kemudian, Agus kembali mencoba berbicara. "Bapak tinggal di mana?" tanyanya. "Dekat pasar," jawab pria itu singkat. "Sendiri?" Pria itu tidak langsung menjawab. Hanya ada jeda beberapa detik sebelum akhirnya ia berkata pelan, "Sekarang, iya." Jawaban itu membuat suasana terasa semakin dingin. Agus mulai memperhatikan hal lain. Udara malam sebenarnya cukup dingin, apalagi setelah hujan. Nafas Agus sendiri terlihat samar setiap kali ia menghembuskan udara. Tapi pria itu tidak. Tidak ada uap nafas yang terlihat dari mulutnya. Jantung Agus mulai berdetak lebih cepat. Ia ingin bertanya lagi, tapi kata-kata terasa tertahan di tenggorokan. Namun di sisi lain, ada rasa iba yang muncul. Pria itu berjalan dengan tenang, memanggul karung berat tanpa keluhan, tanpa istirahat. Wajahnya memang pucat, tapi tidak menunjukkan tanda lelah seperti manusia pada umumnya. Aneh, tapi juga menyentuh. Akhirnya mereka sampai di ujung gang menuju rumah Agus. Rumahnya tidak jauh lagi, hanya beberapa puluh meter di depan. Tiba-tiba, pria itu berhenti. Agus ikut berhenti dan menoleh. "Kenapa, Pak?" tanyanya. Pria itu berdiri diam sejenak, masih memanggul karung cabai itu. Tidak ada keringat di wajahnya, tidak ada nafas terengah, tapi sikapnya seperti seseorang yang sedang mengumpulkan tenaga. "Tidak apa-apa," katanya pelan. Lalu ia kembali berjalan. Agus merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Perjalanan itu hampir selesai, tapi justru rasa aneh dalam dirinya semakin kuat. Akhirnya mereka sampai di depan rumah Agus. Sebuah rumah sederhana dengan dinding yang mulai pudar warnanya. Berdiri di pinggir jalan desa yang sepi. Lampu teras menyala redup, menerangi halaman kecil yang becek karena hujan. Agus segera membuka pintu dan mempersilakan pria itu masuk. "Masuk saja, Pak. Taruh di dalam," kata Agus sambil menyalakan lampu ruang depan. Pria itu mengangguk pelan. Tanpa banyak bicara, ia melangkah masuk dan menurunkan karung cabai dengan hati-hati di dekat dapur. Karung itu jatuh dengan bunyi berat, membuat Agus sadar betapa besar bantuan yang baru saja ia terima. "Terima kasih banyak, Pak. Kalau sendirian, saya tidak tahu harus bagaimana," ucap Agus tulus. Pria itu hanya berdiri diam, menatap karung cabai itu sejenak.
lalu mengalihkan pandangannya ke sekitar rumah. Matanya menyapu ruangan, seolah mengenali sesuatu. Agus memperhatikan itu. Ada sesuatu yang aneh dari cara pria itu melihat rumahnya. Bukan seperti orang asing yang baru pertama kali datang, tapi seperti seseorang yang pernah berada di sana. Namun Agus mencoba mengabaikannya. Ia segera merogoh saku celananya, mengambil beberapa lembar uang. "Ini Pak, tidak seberapa, tapi tolong diterima," kata Agus sambil menyodorkan uang itu. Pria itu tidak langsung mengambilnya. Ia hanya menatap uang di tangan Agus, lalu perlahan menggeleng. "Tidak usah," katanya pelan. Agus mengernyit. "Loh Pak, ini kan capek, bawa berat juga. Masa tidak dibayar?" Pria itu tersenyum tipis. Senyum yang aneh. Bukan senyum senang, tapi seperti menyimpan sesuatu yang dalam. "Tidak semua bantuan harus dibayar," ucapnya. Kalimat itu membuat Agus terdiam. Ada keheningan sesaat di dalam rumah. Hanya suara tetesan air hujan dari atap yang terdengar. "Tapi, saya tidak enak Pak," lanjut Agus pelan. Pria itu menatap Agus sekarang. Tatapannya tenang, tapi terasa dalam, seperti menyimpan banyak cerita. "Dulu, saya juga sering bantu orang," katanya. Agus tidak langsung menjawab. "Tidak semua orang ingat, tidak semua orang peduli," lanjut pria itu dengan suara yang tetap pelan. Agus merasakan sesuatu di dadanya. Entah kenapa, kata-kata itu terasa menyentuh. Yang penting, niatnya, tambah pria itu. Agus mengangguk pelan, meski masih bingung. "Kalau begitu, setidaknya minum dulu Pak. Saya ambilkan air," kata Agus. Namun pria itu kembali menggeleng. "Tidak usah, saya sudah harus pergi." Agus sedikit terkejut. "Cepat sekali Pak." Pria itu tidak menjawab. Ia justru kembali melihat sekeliling rumah, kali ini lebih lama. Matanya berhenti di sudut ruangan, lalu ke pintu dapur, kemudian ke arah jendela. Seperti seseorang yang sedang mengenang sesuatu. "Rumah ini masih sama," katanya pelan. Agus langsung menoleh cepat. "Maksudnya Pak?" Pria itu tidak menjawab pertanyaan itu. Ia hanya mengalihkan pandangannya kembali ke Agus. Dan saat itulah sesuatu yang lebih aneh terjadi. "Agus," panggilnya. Agus membeku. Ia tidak pernah memperkenalkan namanya. Sejak tadi, mereka hanya berbicara seperlunya. Tidak ada satupun momen di mana Agus menyebutkan namanya. "Bapak, tahu nama saya?" tanya Agus dengan suara sedikit bergetar. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, senyum yang sama seperti sebelumnya. "Orang baik, biasanya dikenali," katanya singkat. Jawaban itu tidak menjelaskan apapun. Justru membuat Agus semakin merinding. Suasana di dalam rumah terasa berubah. Udara seperti menjadi lebih dingin, meski pintu masih terbuka. Agus ingin bertanya lagi, ingin memastikan, ingin mencari penjelasan. Tapi kata-kata terasa sulit keluar. Pria itu kemudian melangkah menuju pintu. Langkahnya tetap pelan, tetap tanpa suara yang jelas. Sebelum keluar, ia berhenti sejenak di ambang pintu. Tanpa menoleh ke belakang, ia berkata pelan, "Teruskan saja. Yang kamu mulai." Agus tidak mengerti maksudnya. "Pak, maksudnya apa?" tanyanya cepat. Namun pria itu tidak menjawab. Ia melangkah keluar ke halaman, lalu ke jalanan gelap di depan rumah. Agus segera mengikuti sampai ke teras. Ia berdiri di sana, menatap punggung pria itu yang semakin menjauh. Aneh. Langkahnya tetap pelan, tapi cepat menghilang dalam gelap. Tidak ada suara sandal. Tidak ada bayangan jelas di tanah yang basah. Hanya siluet samar yang perlahan lenyap di telan malam. Agus berdiri lama di teras. Perasaan aneh bercampur dalam dirinya. Bingung, takut, tapi juga, entah kenapa, ada rasa hangat yang tertinggal.
Ia akhirnya masuk kembali ke dalam rumah, menutup pintu perlahan. Matanya kembali tertuju pada karung cabai di dekat dapur. Bukti nyata bahwa semua ini benar-benar terjadi. Namun satu hal yang tidak bisa ia pahami, bagaimana mungkin seseorang yang baru ia temui bisa tahu namanya tanpa pernah diberitahu. Malam itu, Agus tidak langsung tidur. Ada sesuatu yang terus mengganjal di pikirannya. Pagi datang lebih cepat dari biasanya. Atau mungkin Agus saja yang tidak benar-benar tidur semalaman. Pikirannya masih dipenuhi kejadian tadi malam. Sosok pria itu, cara bicaranya, tatapannya, sampai kalimat terakhir yang ia ucapkan terus terngiang di kepala Agus. Suara ayam berkokok dan aktivitas warga mulai terdengar dari luar rumah. Langit masih sedikit mendung. Sisa hujan semalam meninggalkan udara yang dingin dan lembab. Agus bangkit dari tempat tidurnya dengan mata yang terasa berat. Ia berjalan ke dapur, melihat karung cabai yang semalam dibawa oleh pria misterius itu. Masih ada. Nyata. Bukan mimpi. Agus menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia lalu mulai beraktivitas seperti biasa. Mencuci cabai, menyiapkan bumbu, dan mulai mengolah sambal. Tangannya bekerja, tapi pikirannya masih melayang. Sesekali ia berhenti, mengingat kembali wajah pria itu. Agus, Suara itu seperti masih terdengar. Agus menggeleng pelan, mencoba fokus. Ia harus bekerja. Itu yang paling penting sekarang. Beberapa jam kemudian, saat matahari mulai naik, suasana kampung berubah menjadi lebih ramai dari biasanya. Ada suara orang-orang berkumpul, berbicara dengan nada yang agak tinggi. Agus yang sedang mengulek sambal di dapur mulai merasa penasaran. "Ada apa ya?" gumamnya. Ia keluar rumah, melihat beberapa tetangga berdiri di ujung jalan. Wajah mereka terlihat serius, bahkan ada yang tampak sedih. Agus mendekat. "Pak RT, ada apa ini?" tanya Agus. Pak RT menoleh, wajahnya tampak berat. "Kamu belum dengar, Gus?" "Dengar apa, Pak? Satu orang di kampung sebelah meninggal semalam." Agus mengernyit. "Meninggal? Siapa, Pak?" "Seorang kuli angkut, yang biasa di pasar itu loh, yang sering bantu-bantu orang." Jantung Agus tiba-tiba berdetak lebih cepat. "Yang mana, Pak?" tanyanya pelan. "Yang badannya kurus, pakaiannya sering lusuh, orangnya pendiam, tinggal sendiri di dekat pasar." Agus merasa seperti ada sesuatu yang menekan dadanya. Deskripsi itu sangat mirip. "Namanya siapa, Pak?" tanya Agus lagi. Pak RT berpikir sejenak. "Orang-orang biasa panggil dia Pak Darto." Agus terdiam. Nama itu tidak terlalu ia kenal. Tapi wajahnya, ia mulai mengingat dengan lebih jelas. Mata sayu, wajah pucat, cara bicara yang pelan. Persis. "Katanya meninggal jam berapa, Pak?" tanya Agus. Suaranya mulai terdengar berbeda. "Katanya sih sebelum tengah malam. Ada yang nemuin di rumahnya sudah tidak bergerak," jawab Pak RT. Dunia Agus seperti berhenti sejenak. Sebelum tengah malam. Padahal, Agus bertemu pria itu setelah tengah malam. Ia bahkan diantar sampai rumah. Tangannya mulai terasa dingin. "Rumahnya di mana, Pak?" tanya Agus cepat. "Dekat pasar. Gang kecil sebelah kiri kalau dari jalan utama. Kamu mau ke sana?" Agus tidak langsung menjawab. Pikirannya mulai kacau. "Gus, kamu kenapa?" tanya salah satu tetangga. Agus menggeleng pelan. "Tidak apa-apa, cuman kaget saja." Namun sebenarnya, ia tahu ada sesuatu yang tidak masuk akal. Orang-orang mulai membicarakan pria itu. "Kasihan ya, hidupnya sebatang kara." Iya, padahal orangnya baik. Suka bantu orang di pasar. Sering nolong angkut barang tanpa minta bayaran juga kan? Betul. Tapi ya, orang-orang kadang tidak terlalu peduli. Setiap kalimat yang Agus dengar terasa seperti potongan puzzle yang mulai menyatu.
membentuk satu gambaran yang membuat bulu kuduknya berdiri. Agus menatap kosong ke arah jalan. Ia teringat jelas bagaimana pria itu menolak bayaran. Tidak semua bantuan harus dibayar. Kalimat itu kini terasa berbeda. Lebih dalam. Lebih menyeramkan. Salah satu ibu-ibu menambahkan, "Semalam juga hujan ya? Mungkin dia kelelahan, terus jatuh sakit." Agus langsung menoleh. Hujan, malam, pasar, semua sama. Semua cocok. Ia mulai merasakan napasnya sedikit tidak teratur. "Jenazahnya sekarang di rumahnya ya Pak?" tanya Agus pelan. "Iya, warga lagi pada ke sana. Mau bantu persiapan," jawab Pak RT. Agus terdiam beberapa detik. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk memastikan sesuatu, untuk melihat sendiri. "Tapi kamu tidak usah ke sana kalau tidak ada keperluan," tambah Pak RT. "Biar warga dekat situ saja yang urus." Agus mengangguk pelan, tapi pikirannya sudah tidak di situ. Ia menatap ke arah rumahnya, lalu kembali ke arah jalan menuju pasar. Wajah pria semalam kembali muncul dalam ingatannya. Cara dia berjalan, cara dia bicara, dan cara dia menyebut namanya. Agus merasa tubuhnya sedikit gemetar. "Tidak mungkin," gumamnya pelan. Tapi semakin ia mencoba menolak pikiran itu, semakin kuat perasaan yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak biasa telah terjadi. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Agus menelan rasa takutnya, menarik napas dalam-dalam. Ia tahu satu hal. Ia harus memastikan. Ia harus melihat dengan matanya sendiri. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya, Agus benar-benar mulai curiga bahwa pria yang semalam membantunya membawa sekarung cabai itu adalah orang yang sama yang kini sedang dibicarakan warga sebagai seseorang yang sudah meninggal sejak tadi malam. Agus tidak bisa lagi menahan rasa penasarannya. Setelah berpamitan singkat kepada tetangga, ia berjalan cepat menuju arah pasar. Tepatnya ke gang kecil yang disebut Pak RT. Langkahnya terasa lebih berat dari biasanya, seolah ada sesuatu yang menahan, tapi rasa ingin tahu mendorongnya terus maju. Sepanjang jalan, suasana kampung terlihat berbeda. Beberapa orang berjalan ke arah yang sama, sebagian membawa air, tikar, atau sekadar ingin melayat. Percakapan mereka terdengar pelan, tapi cukup jelas untuk membuat Agus semakin yakin bahwa ini bukan sekadar kabar biasa. Saat sampai di gang kecil itu, Agus langsung melihat kerumunan di depan sebuah rumah sederhana. Rumah itu tampak sepi, catnya sudah mengelupas, halaman kecilnya dipenuhi sandal dan sepatu milik warga yang datang. Jantung Agus mulai berdetak lebih cepat. Ia berhenti beberapa langkah dari pintu, menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah masuk. Di dalam rumah, suasana hening. Beberapa orang duduk di lantai, membaca doa dengan suara pelan. Di tengah ruangan, terbentang sebuah tikar, dan di atasnya terbaring sesosok jenazah yang sudah ditutup kain putih. Agus berdiri kaku di dekat pintu. Ia merasa kakinya berat untuk melangkah lebih dekat. Namun, matanya tidak bisa lepas dari arah jenazah itu. Salah satu warga melihat Agus dan mendekat. "Mas, mau ikut lihat? Ini Pak Darto." Agus hanya mengangguk pelan. Dengan langkah ragu, ia mendekat. Setiap langkah terasa seperti mendekat ke sesuatu yang tidak ingin ia lihat, tapi harus ia hadapi. Saat sampai di samping jenazah, seorang bapak membuka sedikit kain putih di bagian wajah. Dan saat itulah, dunia Agus seperti runtuh. Wajah itu, wajah yang sama, pucat, tenang, dengan garis wajah yang tidak mungkin ia salah kenali. Itu adalah pria yang semalam berjalan bersamanya, yang memanggul karung cabai, yang berbicara pelan di sampingnya. Agus langsung mundur satu langkah. Nafasnya terasa berat, pandangannya mulai kabur. "Mas, tidak apa-apa?" tanya seseorang. Agus tidak menjawab.
Ia hanya menatap wajah itu lagi, memastikan bahwa matanya tidak salah. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Dia meninggal tadi malam ya, Pak? Tanya Agus dengan suara pelan, hampir seperti berbisik. Seorang bapak tua di dekatnya mengangguk. Iya, kata yang nemuin sekitar jam 11 malam sudah tidak ada. Sepertinya sakit, tapi tidak ada yang tahu pasti. Jam 11 malam. Agus mengingat kembali. Ia bertemu pria itu setelah itu. Bahkan mungkin sudah lewat tengah malam. Tangannya mulai gemetar. Ia mundur beberapa langkah lagi, lalu duduk di sudut ruangan. Kepalanya terasa penuh. Mas, kamu kenal dia? Tanya seseorang. Agus diam beberapa detik. Lalu akhirnya ia berkata pelan, semalam dia bantu saya. Orang-orang yang mendengar langsung menoleh. Maksudnya? Tanya seorang ibu. Agus mengangkat wajahnya. Dia bantu saya bawa karung cabai dari pasar sampai rumah. Ruangan itu tiba-tiba menjadi lebih sunyi. Beberapa orang saling berpandangan. Mas, kamu serius? Tanya bapak tua tadi. Agus mengangguk pelan. Saya jalan sama dia, ngobrol juga, dia yang angkat karungnya. Seorang pria di sudut ruangan menggeleng. Tidak mungkin, semalam dia sudah meninggal. Tapi saya lihat sendiri, Pak. Suara Agus mulai bergetar. Saya bahkan bicara sama dia. Beberapa orang mulai terlihat tidak nyaman. Ada yang berbisik pelan. Apa mungkin? Kata seorang ibu, tapi tidak melanjutkan kalimatnya. Agus menutup wajahnya sebentar, mencoba menenangkan diri. Ia mengingat semua dengan jelas. Tidak ada yang terasa seperti mimpi. Semua nyata. Langkah mereka, percakapan mereka, bahkan rasa dingin saat berjalan bersama. Dia tidak minta bayaran, lanjut Agus pelan. Dia bilang, tidak semua bantuan harus dibayar. Beberapa orang langsung menatap jenazah itu. Seorang bapak berkata pelan, itu memang dia. Dari dulu begitu. Agus mengangkat wajahnya. Dia sering bantu orang di pasar. Kadang tidak minta apa-apa, lanjut bapak itu. Orangnya memang seperti itu. Agus terdiam. Perasaan dalam dirinya berubah. Takut masih ada. Tapi sekarang, ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih dalam. Rasa haru. Rasa tidak percaya. Dan juga rasa bersalah. Ia teringat bagaimana semalam ia sempat merasa curiga. Merasa tidak nyaman. Padahal pria itu hanya membantu. Tanpa pamrih. Tanpa meminta apapun. Mas, kata bapak tua tadi pelan. Kalau memang kamu bertemu dia, mungkin itu bukan kebetulan. Agus menatap bapak itu. Mungkin dia masih ingin membantu orang, lanjutnya. Kalimat itu membuat Agus terdiam lama. Ia menoleh lagi ke arah jenazah. Wajah itu kini terlihat tenang. Tidak ada lagi ekspresi lelah seperti semalam. Hanya ketenangan. Agus merasakan sesuatu mengalir di dalam dirinya. Perasaan yang sulit dijelaskan. Ia datang ke sana dengan rasa takut. Tapi yang ia rasakan sekarang justru berbeda. Seperti sedang diingatkan sesuatu. Agus menarik napas panjang. Kini ia sadar. Apa yang ia alami semalam bukan sekadar kejadian aneh. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Sesuatu yang melampaui batas antara hidup dan mati. Dan satu hal yang pasti, ia telah dibantu oleh seseorang yang secara nyata sudah meninggal dunia. Suasana di dalam rumah duka itu masih terasa hening, tapi kini bukan hanya karena kehilangan. Ada rasa lain yang ikut mengisi ruang, rasa penasaran yang bercampur dengan takjub. Beberapa warga mulai mendekat ke arah Agus, seolah ingin memastikan cerita yang baru saja mereka dengar. Mas, coba ceritakan lagi. Dari awal, kata seorang bapak dengan suara pelan. Agus menarik napas, lalu mulai menceritakan semuanya.
Dari saat ia berdiri di pasar yang sepi, kemunculan pria itu dari balik gelap sampai perjalanan panjang menuju rumahnya. Tidak ada yang ia lebih-lebihkan, tidak ada yang ia kurangi. Semua ia ceritakan apa adanya. Orang-orang mendengarkan dengan serius. Tidak ada yang memotong. Bahkan suara doa di sudut ruangan pun terasa semakin pelan, seolah semua orang ingin fokus pada kisah itu. Saat Agus selesai bercerita, suasana kembali sunyi. Beberapa orang saling berpandangan. Seorang ibu yang duduk dekat jenazah mengusap matanya. Memang itu dia. Dari dulu begitu orangnya. Agus menoleh ke arah ibu itu. Dia sering bantu siapa saja. Bawa barang, dorong gerobak, angkat belanjaan. Kadang orang kasih uang, kadang tidak. Tapi dia tidak pernah marah, lanjut ibu itu. Seorang pria lain menambahkan, bahkan sering dia yang nawarin duluan. Kalau lihat orang kesusahan, langsung datang. Agus mendengarkan dengan seksama. Potongan-potongan cerita itu mulai membentuk gambaran yang lebih utuh tentang pria yang semalam menolongnya. Namanya Darto, kata bapak tua yang tadi berbicara. Tapi orang-orang jarang manggil namanya. Lebih sering dipanggil Pak saja, atau kuli pasar. Dia tidak punya keluarga, tanya Agus. Bapak itu menggeleng. Tidak ada. Setahu saya, sudah lama sendiri. Dulu pernah bilang keluarganya sudah tidak ada yang tersisa. Seorang ibu lain ikut bicara. Dia tinggal di sini sudah lama. Tapi ya begitu. Hidupnya sederhana sekali. Kadang makan, kadang tidak. Agus merasakan dadanya terasa berat. Terus, kenapa orang-orang jarang bantu dia? Tanya Agus pelan. Beberapa orang terdiam. Seolah pertanyaan itu sulit dijawab. Akhirnya seorang pria menjawab. Ya, mungkin karena dia terlihat biasa saja. Tidak pernah minta. Tidak pernah mengeluh. Jadi orang-orang, ya lewat saja. Kalimat itu terasa seperti tamparan halus. Agus menunduk. Ia mulai memahami sesuatu. Selama ini, orang-orang hanya melihat yang terlihat. Yang ramai. Yang meminta. Yang menarik perhatian. Sementara orang seperti Pak Darto, yang diam, yang membantu tanpa suara, justru sering tidak dianggap. Padahal dia baik sekali, kata ibu tadi lagi. Kalau ada yang kesusahan, dia yang paling cepat datang. Bahkan pernah hujan deras, dia bantu dorong motor orang sampai jauh, tambah yang lain. Agus mengingat malam kemarin. Hujan, jalanan sepi, dan pria itu yang muncul tanpa diminta. Seperti memang sudah terbiasa melakukan itu. Dia pernah bilang sesuatu, kata bapak tua tadi. Semua menoleh ke arahnya. Dia bilang kalau dia tidak punya apa-apa untuk diwariskan. Tapi kalau bisa, dia ingin tetap membantu orang selama dia masih ada. Agus mengangkat wajahnya perlahan. Dan kalaupun nanti dia sudah tidak ada, dia ingin tetap berguna, lanjut bapak itu. Kalimat itu membuat bulu kuduk Agus berdiri. Ia teringat jelas kata-kata pria itu semalam. Tidak semua bantuan harus dibayar. Dan teruskan saja. Yang kamu mulai. Semua mulai terasa terhubung. Bukan kebetulan. Bukan hal acak. Seolah ada sesuatu yang memang terjadi karena harus terjadi. Mas, kata ibu tadi pelan kepada Agus. Mungkin kamu orang terakhir yang dia bantu. Agus terdiam. Kalimat itu terasa berat. Sekaligus menyentuh. Dan mungkin itu caranya pamit. Tambah ibu itu. Agus menutup matanya sejenak. Ia mencoba menerima semua yang ia dengar. Rasa takut yang tadi begitu besar perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Rasa hormat, rasa kagum, dan juga penyesalan. Ia menyesal karena semalam sempat merasa curiga, sempat merasa tidak nyaman. Padahal pria itu hanya ingin membantu. Tanpa pamrih, tanpa meminta apapun.
Agus membuka matanya kembali, menatap jenazah Pak Darto. Sekarang wajah itu tidak lagi terasa menyeramkan, justru terasa damai. Seperti seseorang yang telah menyelesaikan sesuatu yang penting dalam hidupnya. Agus berdiri perlahan, mendekat sekali lagi ke arah jenazah. Ia menundukkan kepala. "Terima kasih, Pak," ucapnya pelan. Tidak ada jawaban. Tapi entah kenapa, Agus merasa seperti didengar. Di dalam hatinya, ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Seolah ada pesan yang tertinggal. Pesan yang tidak diucapkan secara langsung, tapi terasa jelas. Bahwa kebaikan tidak pernah sia-sia. Bahwa membantu orang lain tidak selalu tentang balasan. Dan bahwa kadang, orang yang paling tulus justru yang paling sering tidak terlihat. Agus menarik napas panjang. Ia tahu, kejadian ini bukan sesuatu yang bisa ia lupakan begitu saja. Ini bukan sekadar cerita aneh. Ini adalah pelajaran. Pelajaran yang datang dengan cara yang tidak biasa. Dan di dalam hatinya, Agus mulai memahami satu hal penting. Bahwa pria itu, Pak Darto, benar-benar adalah seseorang yang ingin tetap membantu orang lain. Bahkan setelah ia tidak lagi hidup di dunia ini. Sejak hari itu, hidup Agus tidak benar-benar kembali seperti sebelumnya. Secara fisik, semua masih sama. Rumahnya tetap sederhana. Dapurnya masih dipenuhi aroma cabai dan bumbu yang ia haluskan setiap pagi. Jalan di depan rumahnya masih sepi, dengan sesekali motor lewat atau anak-anak yang berlari pulang sekolah. Tapi di dalam dirinya, ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi terasa jelas. Setiap kali ia melihat karung cabai di sudut dapur, ia tidak lagi hanya melihat bahan dagangan. Ia melihat sebuah peristiwa, sebuah kejadian yang mengubah cara pandangnya tentang hidup, tentang kebaikan, tentang manusia, dan tentang hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Hari-hari berikutnya, Agus mulai menjalani rutinitasnya dengan cara yang berbeda. Ia tetap bangun pagi, tetap membuat sambal, tetap berjualan. Tapi sekarang, ia lebih memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Ia mulai menyapa tetangga lebih dulu. Ia mulai menawarkan bantuan kecil tanpa diminta. Hal-hal sederhana, tapi dulu sering ia abaikan. Suatu pagi saat ia sedang mengolek sambal, ia melihat seorang ibu tua lewat di depan rumahnya. Ibu itu membawa 2 kantong belanja yang terlihat cukup berat. Biasanya, Agus mungkin hanya akan melihat sekilas lalu kembali ke pekerjaannya. Tapi tidak kali ini. Ia langsung berdiri dan keluar. "Bu, sini saya bantu," katanya. Ibu itu terlihat kaget. "Tidak usah, Gus. Ini cuma sedikit." "Tidak apa-apa, Bu. Saya lagi senggang," jawab Agus sambil mengambil salah satu kantong. Mereka berjalan bersama beberapa langkah. Ibu itu terus mengucapkan terima kasih. Agus hanya tersenyum. Dalam hatinya, ia teringat seseorang. Seseorang yang pernah melakukan hal yang sama. Tanpa diminta. Tanpa pamrih. Hari itu, Agus merasakan sesuatu yang berbeda. Ada rasa hangat. Rasa yang dulu jarang ia rasakan saat membantu orang lain. Seperti ada sesuatu yang mengalir kembali. Hari demi hari, perubahan itu semakin terlihat. Agus mulai dikenal sebagai orang yang ringan tangan. Kalau ada tetangga yang butuh bantuan, ia tidak ragu datang. Kalau ada orang yang kesulitan membawa barang, ia langsung menawarkan diri. Bahkan di pasar, ia mulai melakukan hal yang sama. Suatu sore, saat ia sedang membeli bahan, ia melihat seorang bapak kesulitan mengangkat karung beras. Tanpa berpikir panjang, Agus mendekat. "Pak, saya bantu ya," katanya. Bapak itu tersenyum lega. "Wah, terima kasih, Mas." Agus membantu mengangkat karung itu sampai ke kendaraan bapak tersebut. Saat bapak itu hendak memberi uang, Agus menggeleng. "Tidak usah, Pak," katanya. Bapak itu terlihat bingung. "Yakin?"
Agus tersenyum tipis. Tidak semua bantuan harus dibayar. Kalimat itu keluar begitu saja dari mulutnya. Dan saat ia mengucapkannya, ia merasakan sesuatu. Seperti mengulang sebuah pesan. Sebuah pesan yang dulu ia terima. Bapak itu akhirnya hanya mengangguk dan mengucapkan terima kasih berkali-kali. Agus berjalan pergi dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia merasa lebih ringan, lebih tenang. Seiring waktu, usaha sambalnya juga mulai berubah. Pesanan yang sebelumnya sepi, perlahan mulai meningkat. Awalnya hanya beberapa pelanggan lama yang kembali. Lalu mulai ada pelanggan baru. Dari mulut ke mulut, sambal Agus mulai dikenal lebih luas. Orang-orang bilang rasanya lebih enak, lebih hidup. Agus sendiri tidak tahu apa yang berubah. Resepnya masih sama, bumbunya masih sama, cabenya pun dari pasar yang sama. Tapi entah kenapa, hasilnya terasa berbeda. Dan ia tahu, ini bukan kebetulan. Karung cabai yang dulu dibawa oleh Pak Darto menjadi awal dari semuanya. Seolah ada berkah yang ikut terbawa. Suatu malam, saat Agus sedang duduk sendiri di teras rumahnya, ia memandang jalanan yang gelap. Hujan rintik turun lagi, mengingatkannya pada malam itu. Malam ketika semuanya berubah, ia memejamkan mata sejenak, mengulang semua kejadian dalam pikirannya. Dari pasar yang sepi, kemunculan pria itu, perjalanan dalam diam, sampai ke rumah, dan pagi yang mengubah segalanya. Agus membuka matanya perlahan. Pak Darto, gumamnya pelan. Tidak ada jawaban. Hanya suara hujan yang jatuh ke tanah. Namun di dalam hatinya, ia merasa seperti tidak sendirian. Seperti ada sesuatu yang masih memperhatikan. Bukan dalam bentuk yang menakutkan, tapi dalam bentuk yang menenangkan. Agus tersenyum kecil. "Terima kasih," ucapnya pelan. Sejak saat itu, Agus semakin yakin dengan satu hal, bahwa kebaikan tidak pernah benar-benar hilang. Ia mungkin tidak selalu terlihat. Ia mungkin tidak selalu dibalas secara langsung, tapi ia akan tetap ada. Berpindah, mengalir, dari satu orang ke orang lain. Seperti rantai yang tidak terputus. Dan kadang, kebaikan itu datang dari tempat yang tidak kita duga. Dari seseorang yang bahkan sudah tidak ada, namun tetap memilih untuk membantu. Agus kini menjalani hidupnya dengan prinsip yang berbeda. Ia tidak lagi hanya bekerja untuk dirinya sendiri. Ia bekerja sambil membawa pesan. Pesan yang sederhana, tapi kuat. Bahwa membantu orang lain tidak perlu alasan besar, tidak perlu menunggu mampu, tidak perlu menunggu diminta. Cukup dilakukan dengan tulus, dengan niat baik. Karena siapa tahu, bantuan kecil yang kita berikan hari ini akan menjadi sesuatu yang besar bagi orang lain. Dan siapa tahu juga, kebaikan itu akan kembali kepada kita. Dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan, Agus menatap jalanan sekali lagi. Hujan mulai reda. Udara terasa lebih segar. Ia berdiri perlahan, lalu masuk ke dalam rumah. Di dapur, karung cabai itu masih ada. Namun kini, itu bukan sekadar bahan dagangan. Itu adalah pengingat. Pengingat tentang sebuah malam. Tentang seorang pria. Dan tentang sebuah kebaikan yang bahkan tidak terhenti oleh kematian. Agus tersenyum, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa benar-benar cukup. Bukan karena uang, bukan karena dagangannya laku, tapi karena ia memahami sesuatu yang lebih penting. Bahwa hidup bukan hanya tentang bertahan, tapi tentang memberi arti. Dan sejak saat itu, Agus mulai percaya sepenuhnya bahwa kebaikan
tidak pernah benar-benar hilang. Beberapa hari setelah kejadian itu, Agus akhirnya memutuskan untuk kembali ke tempat yang sejak awal menjadi titik dari semua cerita ini berakhir. Makam Pak Darto. Pagi itu, langit cerah. Udara masih segar, sisa embun menempel di daun-daun di pinggir jalan. Agus membawa sebuah kantong plastik berisi beberapa botol sambal buatannya. Bukan untuk dijual, tapi untuk sesuatu yang lain. Sebagai ucapan terima kasih, perjalanan menuju makam tidak terlalu jauh dari kampung. Letaknya di pinggir desa, di area yang dikelilingi pepohonan dan sedikit jauh dari keramaian. Tempat itu tenang, sunyi, tapi bukan sunyi yang menakutkan. Lebih seperti sunyi yang damai. Agus melangkah pelan di antara deretan makam. Ia mencari nama yang kini tidak akan pernah ia lupakan. Darto. Tidak butuh waktu lama sampai ia menemukannya. Sebuah nisan sederhana, tanpa hiasan berlebihan. Tanahnya masih terlihat baru, sedikit lebih gelap dibandingkan yang lain. Di sekitarnya, belum banyak rumput tumbuh. Agus berhenti di depan makam itu. Ia menarik napas dalam-dalam. Untuk beberapa detik, ia hanya berdiri diam. Semua kenangan kembali muncul. Malam hujan itu, suara langkah yang hampir tidak terdengar, kalimat sederhana yang penuh makna, dan perjalanan yang tidak akan pernah ia lupakan. Agus lalu duduk perlahan di dekat makam. Ia meletakkan kantong berisi sambal itu di samping nisan. "Pak," ucapnya pelan. Suaranya terdengar lirih, tapi jelas. "Saya datang." Tidak ada jawaban. Tentu saja tidak ada. Tapi entah kenapa, Agus tidak merasa sendirian. Ia menatap nisan itu. "Sambalnya sekarang laku, Pak," lanjutnya dengan senyum kecil. "Lebih banyak dari sebelumnya." Angin berhembus pelan. Daun-daun di sekitar makam bergesekan, menciptakan suara yang lembut. Agus menunduk sejenak. "Terima kasih. Sudah bantu saya waktu itu." Kalimat itu keluar dengan tulus. Tidak ada rasa takut. Tidak ada rasa ragu. Hanya rasa syukur. Agus terdiam beberapa saat. Lalu ia melanjutkan, "Maaf juga. Waktu itu saya sempat curiga." Ia tersenyum tipis, tapi matanya mulai berkaca. "Padahal Bapak cuma mau bantu." Angin kembali berhembus. Kali ini sedikit lebih terasa. Agus mengangkat wajahnya. Ia tidak tahu kenapa, tapi ada perasaan hangat yang muncul di dalam dirinya. Seperti sedang didengarkan. Seperti ada yang menerima. Agus menarik napas panjang. "Saya sekarang sering bantu orang, Pak," katanya pelan. "Seperti yang Bapak lakukan." Ia melihat ke arah sekeliling makam. Tenang. Damai. "Saya tidak tahu apakah saya bisa seperti Bapak, tapi saya akan coba." Agus menunduk lagi. Tangannya menyentuh tanah di depan makam itu. Dingin. Nyata. Ternyata benar ya, Pak. Kebaikan itu tidak hilang. Ia tersenyum kecil. "Bapak masih bantu orang, bahkan setelah..." Kalimat itu tidak ia lanjutkan. Tidak perlu, karena ia sudah memahami. Agus duduk cukup lama di sana. Tidak terburu-buru, tidak gelisah. Hanya menikmati keheningan yang justru terasa menenangkan. Beberapa saat kemudian, ia berdiri. Menatap nisan itu sekali lagi. "Terima kasih, Pak Darto." Ia lalu berbalik. Berjalan perlahan meninggalkan makam itu. Namun sebelum benar-benar pergi, ia berhenti sejenak. Entah kenapa, ia menoleh kembali. Dan pada saat itu, angin berhembus pelan, daun-daun bergerak, dan untuk sesaat, Agus merasakan sesuatu. Seperti ada seseorang yang berdiri di sana. Tidak terlihat, tidak jelas, tapi terasa. Agus tidak takut.
Ia justru tersenyum, lalu mengangguk kecil. Seolah mengerti, seolah berpamitan. Ia melanjutkan langkahnya, keluar dari area makam, kembali ke jalan desa, kembali ke kehidupannya. Namun kali ini, ia bukan lagi Agus yang sama seperti sebelumnya. Ia adalah seseorang yang telah belajar bahwa hidup bukan hanya tentang mencari, tapi juga memberi. Bahwa kebaikan tidak membutuhkan pengakuan, tidak membutuhkan balasan, dan bahkan tidak berhenti oleh kematian. Sejak hari itu, Agus terus menjalani hidupnya dengan prinsip yang sederhana. Membantu siapapun yang bisa ia bantu, tanpa banyak berpikir, tanpa berharap imbalan, karena ia tahu ia pernah ditolong oleh seseorang yang bahkan sudah tidak hidup lagi. Dan setiap kali ia membantu orang lain, ia selalu teringat satu hal, bahwa mungkin di balik setiap kebaikan kecil ada jejak dari seseorang yang pernah melakukan hal yang sama dan mungkin masih melakukannya dalam cara yang tidak bisa kita lihat. Cerita itu pun menyebar perlahan di kampung, tentang seorang penjual sambal, tentang seorang kuli angkut, dan tentang sebuah malam yang tidak biasa. Sebagian orang percaya, sebagian lagi menganggap itu hanya kebetulan. Namun bagi Agus, ia tidak butuh bukti, karena ia mengalaminya sendiri. Dan ia membawa pelajaran itu dalam hidupnya, sampai kapanpun. Karena pada akhirnya, beberapa kebaikan tidak datang dari dunia yang bisa kita lihat, tapi dampaknya akan selalu terasa selama kita hidup.